Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton atau mengklik video ini. Yang mana di sini hari ini saya benar-benar ngakak banget dan penuh dengan wow, ternyata orang-orang salah memahami video saya gitu. Nah, pada video kali ini tepatnya di sini saya akan meluruskan video yang pernah saya buat, yaitu cara mengatasi kesurupan. Nah, banyak sekali khususnya teman-teman saya yang menganggap bahwasanya video yang telah saya buat pas waktu itu untuk cara mengatasi kesurupan itu cuma bohong belaka dan itu cuma bercanda saja katanya. Orang-orang menganggap Alfi, lu gila ya gitu, atau orang-orang menganggap tuh kayak itu mah cuma bercanda doang, cuma saya agar mencari viewers. Sebenarnya no no no. Saya membuat video itu bukannya saya kayak pengen buat aja dan cuma bercanda saja, enggak. Itu juga berasal dari penelitian para ahli, dan itu pernah dipraktekkan sama mentalism di luar sana, para mentalism di luar sana, para pakar-pakar hipnosis gitu. Jadi sudah saya sebutkan di video yang kemarin-kemarin bahwasannya kesurupan itu adalah produk hipnosis, guys. Jadi pada video itu saya ada berapa ya, ada 4 cara. Yang pertama untuk mengatasi kesurupan yaitu dengan cara diam aja, kita jangan peduli dengan orang yang kesurupan. Yang kedua, memainkan orang yang kesurupan. Yang ketiga, dengan cara mengancam orang yang kesurupan. Terus yang keempat, dengan kesurupan lagi, mengatasi kesurupan dengan kesurupan. Emang sih ini kayak ngakak gitu, dan emang sih juga saya menyajikannya juga dengan humor juga sih sama. Tapi di sini saya akan membahas ulang kenapa hal itu bisa benar-benar terjadi. Nah, jadi gini guys ya. Yang pertama, dengan cara diam aja. Kata saya dulu juga, kesurupan itu yaitu istri atau bereaksi. Itu adalah ungkapan seseorang mengekspresikan emosi yang dia rasakan, seperti marah, atau misalkan dia tertekan, atau misalkan banyak pikiran di dalam otaknya dan tidak bisa mencurahkan kepada siapapun, dan dia stres dan kamu histeria bereaksi yang telah saya paparkan di video yang itu. Nah, untuk yang memainkan orang yang kesurupan, ini benar-benar pernah dan suka dipraktekkan sama orang-orang yang ahli-ahli hipnosis. Tentunya kalau misalkan disuruh kepada saya, Pi, lu coba dong praktekkan apa yang kamu omongin. Ya saya bukan pakarnya sih sebenarnya, tapi emang seperti itu guys. Jadi kenapa memainkannya? Maksud saya memainkannya kan orang-orang suka ada yang beranggapan dia sakti, bisa berinteraksi dengan kesurupan. Enggak, bro, enggak sakti. Karena ya sejatinya orang yang kesurupan terus diajak komunikasi, dia bakal ngobrol biasa karena dia manusia gitu, dan itu adalah alamiah gitu. Dia ada dalam otak hipnosis guys, bukan otak, ada di dalam kondisi hipnosis. Makanya banyak orang yang memberikan sugesti ini kepada, misalkan nih ada sosok kiai ini, saya tidak menjelekan kiai atau ustadz ya, camkan itu, tapi ada sosok yang misalkan kiai di kita mah, terus kepada orang yang kesurupan berinteraksi, kamu keluar setan, kamu keluar. Nah, kenapa bisa sembuh? Karena si pasiennya, si klien yang kesurupannya itu menganggap bahwa kiai ini lebih atas darinya. Dari sini di dalam alam bawah sadarnya atau di dalam otaknya takut dengan kiai tersebut, makanya bisa sembuh gitu. Saya bukan menjelek-jelekan kiai, bukan, tapi seperti itu adanya guys. Jadi kan suka nih ada yang pas waktu saya SMP mah dulu ngaku-ngaku sakti, bisa berinteraksi dengan makhluk halus, bisa berinteraksi dengan kesurupan. Itu bukan interaksi bos, itu ya alamiah. Karena saya sudah omongkan ya, ketika kita kesurupan ada di gelombang otak theta gitu. Karena gelombang otak itu ada 4 ya, kalau nggak salah ada beta, alpha, theta, dan delta. Nah, ketika delta itu tidur, theta itu jatuh di kondisi kesurupan ya. Jadi orang setengah sadar gitu guys. Dan otomatis orang praktis hipnosis suka memanfaatkan otak kita tersebut gitu untuk menghipnosis seorang, untuk memberikan afirmasi positif gitu. Disebutnya itu kayak ke psikiater gitu, suka yang diobati gitu. Nah, itu sebenarnya itu mempraktikkan hal tersebut. Nah, ketika kesurupan sebenarnya enggak seperti itu. Makanya saya bilang mengatasi kesurupan dengan kesurupan agar dia takut gitu. Terus mengancam orang kesurupan. Kalau kamu tidak sadar, kata saya pernah di video yang pernah saya obrolkan, kalau kamu tidak sadar, saya akan buka baju kamu dan saya akan videoin kamu dan saya akan sebarkan ke publik. Dia bakalan langsung sadar karena dia takut, karena alam bawah sadarnya merespons, wah itu adalah hal yang bahaya gitu. Karena bukan karena jin dan setan guys ya, camkan itu baik-baik. Terus lagi nih, tapi kalau gitu, apa kamu tidak meyakini bahwasannya tidak ada kesurupan karena setan mah? Saya tidak meyakini. Mungkin kamu beranggapan bahwasanya saya tidak meyakini ada yang namanya kesurupan karena setan. Bukan seperti itu juga. Karena
Ya tonton aja ini sampai akhir video ini. Saya beranggapan bahwasanya kesurupan itu ada gitu, reinkarnasi setannya gitu, dan itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah juga ada gitu. Nah seperti itulah ya bisa. Jadi saya tidak sedikit pun bercanda gitu ya atas video yang menangani kesurupan. Enggak bercanda bos, itu benar-benar asli. A few moments later. Kenapa saya membuat klarifikasi video ini? Karena ngakak banget, parah gitu. Orang-orang yang melihat TikTok saya beranggapan saya cuma bercanda menangani orang kesurupan. Enggak bos, itu benar, tapi disajikan dengan humor. Seperti itu tepatnya ya. Benar, orang yang kesurupan bisa diatasi dengan mempermainkan dia. Itu benar. Kalau kamu misalkan nih ada yang kesurupan, terus kamu telepon atau hubungi psikiater misalkan, atau hubungi ahli hipnosis, dia bakal mempermainkan. Ketika ada yang kesurupan nih guys ya, coba kamu jangan melompat usah terlebih dahulu ke psikiater, ke ahli hipnosis. Nanti dia bakal mempermainkan ya. Dia bakal mengatasinya dengan cara seperti sadar gitu ya, dihitung sampai 3, 1, 2, 3 misalkan kalau kamu tidak bangun. Nah intinya memberikan sugesti gitu. Coba kamu ketika ada yang kesurupan, hubungilah para pakar hipnosis. Dia bakal menangani kesurupan bukan dengan cara yang kayak dibawa atau gimana gitu ya, seperti itu. Sekian dari saya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.